Shalom seluruh keluarga kerajaan Allah. The kingdom of God is the kingdom of love. Dan baptisan kuasa yang janjikan Tuhan adalah the baptism of love. Karena itu tema kita adalah forgiving offenses, yaitu mengampuni, yaitu ketersinggungan ataupun pelanggaran atau apapun. Dan kita tahu lebih mudah mengampuni orang yang jauh, apalagi orang yang tidak kenal terlalu mudah. Tapi orang yang dekat tidak mudah. Kita tahu bagaimana pertengkaran pertama terjadi di Taman Eden. Ada garden of pleasantness, pleasure. Dan mendadak saudara menjadi baku hantam. Dan saat itu the blaming game dimulai dari nenek moyang kita Adam. Apakah engkau makan buah yang kularang kau memakannya? Tuhan bertanya, dari mana kamu tahu kalau kamu telanjang? Perempuan itu yang kau berikan padaku. Dia salahkan dua orang. Istrinya yang belum dia kasih nama. Waktu itu namanya cuma Isya, perempuan. Belum diberi nama Hawa, yang artinya life giver. Dan dia salahkan Tuhan yang memberi. Dia ini excess baggage buat aku. Dialah yang memberikan lalu ku makan. Lalu yang kedua yang kasihan adalah ular. Dia yang menipu aku. Tapi ular satu-satunya yang gentleman yang tidak nyalakan siapapun. Dan apa yang terjadi adalah saudaraku, dari blaming game, Kejadian pasal 4. Karena itu saya tahu bahwa son of Adam tidak ada yang baik. Kain dan Habel. Dan kita tahu bagaimana Kain itu marah kepada adiknya karena persembahannya diterima. Persembahannya tidak. Karena persembahannya tanpa darah. Without blood, there's no remission of sin. Tanpa darah tidak ada pengampunan atau pengurangan dosa. Tidak ada. Tetapi dia begitu angkuh dan dia tidak mau tanya. Dia memberikan hasil dari bumi. Padahal bumi sudah terkutuk. Bukan Adam dan keturunan dikutuk, tapi bumi. Sehingga tidak lagi mengeluarkan produksi yang baik. Kita tahu bahwa kita bisa memberkati bumi yang di sini dan bumi yang ini. Dan juga bumi keluarga kita. Dan saat itu Tuhan menegur dia, "Hei Kain, kenapa wajahmu muram? Tidak, karena wajahmu akan berseri-seri kalau engkau berbuat baik. Tapi kalau engkau tidak berbuat baik, dosa yaitu ada di ambang pintu. But you must have kuasa. Kamu harus rule, menguasai. Sebab kamu adalah diciptakan gambar rupa Allah. Tapi daripada dendam jadi pembunuh. Dia membunuh adiknya. Bagaimana dengan Habel? Habel juga tidak lebih baik, saudara. Karena di dalam Ibrani pasal 12 ayat 24 tercatat di sini. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat, bahkan lebih baik, better daripada Habel. Saudaraku, darah itu bisa berbicara. Saya sebagai orang yang melayani Tuhan seringkali ada haunted house. Salah satunya ada di rumah di Surabaya. Itu dulu tempatnya Kempetai, saudara. Dan itu terjadi kekejaman di sana. Darah di Habel menuntut balas. Tapi Yesus mengatakan, "Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu yang mereka berbuat." Dia bahkan membela. Dia berdoa buat pemberontak-pemberontak. Yesaya 53 ayat 22. Saudara yang kasih Tuhan, kita meniru Tuhan dan guru kita Yesus Kristus. Dia tidak berkata pada waktu coba disalib itu yang tercatat. Tetapi sejak dianiaya dan mulai dia dibully sejak dia kecil, dikatakan anak haram, dihina, dia selalu mengucapkan itu Bapa. Dia tahu dia berasal dari Bapa dan akan kembali pada Bapa. Kalau kita sebagai warga negara kerajaan, orang akan melihat kita sebagai warga negara dari the kingdom of love. Ketika ada love, grace, and mercy dalam kehidupan kita. Sampai di kayu salib, dia masih berteriak. Dan saat itu saudaraku, yang memimpin penyaliban mendengar itu semua. Dia berdoa buat mereka yang menghina, meludahi dia. Dan kemudian dia meletakkan topi ataupun helmet daripada JSP komandan. Dan dia berkata, sesungguhnya dia ini anak Allah. Kiranya ketika orang melihat kita mengampuni orang menghina kita, orang tahu we are truly the sons of God. God bless you. Amen.